Selamat berjumpa, friend of Forsains. Kita berjumpa lagi dalam Bincang Forsain. Kali ini saya Lukas Luarso dari Forsains mengundang teman yang dulu saya kenal, tapi beliau sekarang jadi tinggal di Amerika, seorang astrofisikawan, Bung Tri Astraatmadja. Dalam kesempatan Bincang Forsain kali ini, kita akan berdialog, berbincang, berdiskusi tentang pengumuman hadiah Nobel yang baru diumumkan beberapa hari lalu, khususnya hadiah Nobel Fisika, di mana pemenangnya adalah 3 orang, Roger Penrose, kemudian dari Amerika, kemudian astrofisikawan dari Jerman, Gensel, dan astrofisikawan dari Inggris, Roger Penrose dari Inggris. Nah, kira-kira tema diskusi ini adalah black hole dan hadiah Nobel 2020. Sebelum kita mulai perbincangan, mungkin Bung Tri memperkenalkan diri dulu. Lebih baik Bung Tri sendiri supaya lebih akurat. Kira-kira bagaimana Anda masuk dalam dunia yang sangat esoterik ini, dunia astronomi? Mungkin sekilas cerita biografi singkat dari dulu di ITB sehingga kini di Amerika. Monggo. Ya, baik. Terima kasih ya, Bung Lukas. Nah, ya, saya udah kenal Bung Lukas sejak saya masih kanak-kanak ya, SMP. Ya, saya saat ini tinggal di Washington DC, di Amerika Serikat. Saya baru aja pindah kerja, mungkin baru 2 minggu di institusi di Baltimore, di Maryland. Kira-kira 1 jam lah naik mobil dari tempat saya tinggal. Namanya Space Telescope Science Institute, gitu. Biasa disingkat STSCI. Jadi STSCI itu adalah institusi ya agak gampangnya itu dikontrak oleh NASA untuk mengoperasikan misi antariksa mereka, misi sains, dan juga untuk menganalisis data astronomi yang dikumpulkan oleh misi ini, dan juga menyimpannya untuk membuat suatu arsip atau basis data yang bisa diakses oleh publik. Nah, salah satu misi NASA yang dikelola oleh Space Telescope Science Institute, tentu saja kita semua sudah kenal baik barangkali, itu teleskop antariksa Hubble, saat ini sudah berusia 30 tahun. Dan ke depan nanti mereka akan juga mengelola dan mengoperasikan teleskop antariksa James Webb, atau yang biasa sekarang disingkat JWST. JWST kalau nggak ada halangan lagi mungkin akan diluncurkan tahun depan. Dan juga mereka akan mengoperasikan misi yang dinamakan misi teleskop antariksa Roman Space Telescope. Nah, kebetulan di sini saya terlibat dalam simulasi dan analisis data dengan menggunakan teleskop Roman yang nanti akan diluncurkan sekitar 5 tahun ke depan, dalam 5 tahun. Sebelum saya pindah 2 minggu lalu, saya kerja 4 tahun di Carnegie Institution for Science. Mereka punya beberapa institut riset. Jadi Carnegie itu membawahi beberapa institut riset dalam berbagai bidang. Ada biologi, ada biologi tanaman, ada genetika, ada astronomi juga. Nah, itu kantornya di Washington DC. Itulah makanya saya dan istri pindah ke Washington DC 4 tahun lalu. Di institutnya namanya Earth and Planets Laboratory, EPL. Nah, di sini pekerjaan saya mencari planet dengan menggunakan suatu metode yang namanya astrometri, yaitu mengukur posisi bintang dengan amat sangat teliti. Lalu kita mencari sinyal apakah dari gerakan bintang tersebut ada gerakan yang disebabkan oleh tarikan gravitasi planet. Saya menggunakan teleskop di Chile untuk mengambil data. Nah, ada berapa planet yang sejauh ini sudah Anda temukan? Oh, belum. Ada apa? Tapi akan diumumkan segera. Jadi ini kami mengumpulkan data 10 tahun dan
dapat 13 tahun kurang lebih. Itu tugas saya adalah menganalisis data itu untuk mencari sinyal. Ada beberapa jejak yang menjanjikan, nanti akan diumumkan segera. Nah, ya jadi kurang lebih seperti itu. Sebelumnya saya 10 tahun di Eropa, 6 tahun pertama saya di Belanda untuk S2 dan S3, lalu kemudian saya terlibat dalam penelitian di Jerman, di Max Planck Institute for Astronomy di kota Heidelberg. Di situ saya terlibat dalam misi antariksa, namanya misi Gaia. Nah, ini misi yang seperti sensus bintang. Jadi tujuan untuk mencacah sekitar 1 miliar bintang di sekitar matahari kita. Jadi kita akan, jadi misi itu mengukur posisi, jarak, dan terangnya bintang, juga untuk mengetahui karakteristik dari bintang-bintang tersebut, dan kita bisa membuat suatu analisis statistik bagaimana sejarah pembentukan galaksi kita. Ya seperti sensus penduduk lah, cacah bintang, gunanya untuk memahami populasi, dalam hal ini populasi bintang. Begitu. Jadi lalu saya kuliah di ITB ya, dari tahun 99 sampai tahun 2007. Ya itu agak lama karena saya sempat jadi aktivis mahasiswa. Jadi hampir 9 tahun di ITB ya? 7. Lebih dari hampir 7 tahun. Lebih dari 7 tahun itu di DO. Dulu masih ada. Itu baik. Kira-kira gitu. Baik, sangat panjang sekali nih track record Anda di dunia astronomi, dan Anda meneliti dunia antah berantah yang beberapa ratus tahun lalu hanya bisa dipandang dari kejauhan. Baik, kita masuk ke inti diskusi kita ini. Ya. Kita mulai dengan pertanyaan simpel, pertanyaan awam, karena saya awam astronomi. Sebenarnya black hole yang hari-hari ini menjadi sorotan media karena memenangkan penelitian black hole, memenangkan hadiah Nobel, itu apa persisnya untuk bahasa orang awam? Apa itu black hole? Black hole atau dalam bahasa Indonesia lubang hitam, itu sebenarnya adalah suatu objek yang amat sangat padat, compact dalam bahasa Inggris. Nah, saking padatnya, untuk bisa lepas dari permukaan lubang hitam tersebut dibutuhkan kecepatan yang sama atau lebih dari kecepatan cahaya. Ya, itu aja definisi dari lubang hitam. Jadi, nah persoalannya adalah dalam teori relativitas yang sekarang sudah kita pahami dengan baik dan kita pelajari, tidak ada yang bisa lebih cepat dari cahaya. Tidak ada benda yang bisa bergerak melebihi kecepatan cahaya. Nah, jadi di situ problem dari sebuah black hole. Nah, jadi sebenarnya lubang hitam itu tidak harus punya massa yang besar. Tapi black hole, lubang hitam itu hadir dalam berbagai ukuran. Yang penting adalah dia itu sangat padat. Nah, setiap benda yang punya massa, terutama benda yang massanya besar seperti bumi kita, itu punya kecepatan yang dinamakan kecepatan lepas, yaitu kecepatan yang dibutuhkan untuk bisa lepas dari kurang lebih untuk bisa lepas dari ikatan gravitasi benda tersebut. Kayak bumi, dia punya kecepatan lepas kira-kira 40.000 km per jam. Makanya kita tidak bisa lepas dari bumi. Maksudnya sekuat-kuatnya kita melompat, kita pasti akan turun ke bumi, kembali lagi. Gitu. Itu karena ya. Saya pernah membaca itu ada analogi bahwa kemampatan massa di black hole, lubang hitam itu kalau dianalogikan seperti kalau bumi dimampatkan cuma sebesar kelereng, sebesar kacang. Nah, itu sebesar kelereng. Kemudian, itu benar ya? Ya, artinya apapun itu bisa menjadi lubang hitam asalkan dia dimampatkan. Jadi manusia pun kalau dimampatkan menjadi sebesar atom, kenapa bisa ada kenapa, apa yang menyebabkan kemampatan itu? Benda sebesar bumi bisa mengecil
Nah, itu Itu aja pengandaian. Jadi jadi bagaimana membuat black hole itu tidak selalu bisa, tidak semua benda itu bisa runtuh untuk membentuk lubang hitam. Gitu. Karena kalau kita memampatkan sebuah benda itu pasti akan ada perlawanan dari gaya-gaya yang ada di dalam atom tersebut. Gitu. Jadi tidak semua, pada intinya kalau kita bisa gitu, memampatkan sebuah benda, maka niscaya dia akan menjadi sebuah lubang hitam. Gitu. Tapi problemnya masalahnya tidak ada kekuatan di alam yang bisa memampatkan objek sampai dia bisa menjadi lubang hitam. Nah, oleh karena itu, lubang hitam itu hanya bisa terbentuk mekanisme pada umumnya itu terbentuk dari bintang yang masanya luar biasa besar. Kenapa? Karena kalau bintang yang masanya luar biasa besar dan dia kehabisan energi, artinya dia kehabisan bahan bakar yang membuat dia bersinar, maka dia akan runtuh ke arah pusatnya. Dan artinya massa yang ada di inti bintang itu akan ditekan oleh massa yang di luarnya. Nah, sampai suatu titik, tekanan balik dari atom-atom yang menyusun massa di tengah itu tidak bisa melawan, maka dia akan terus kolaps. Dia akan terus runtuh dan membentuk bintang. Oleh karena itu, makanya lubang hitam yang bisa kita amati sejauh ini adalah lubang hitam yang berasal dari sisa-sisa dari ledakan bintang. Jadi, itu adalah riwayat akhir dari bintang yang sudah mati. Gitu. Jadi kalau masanya tidak cukup, dia bisa menjadi bintang neutron, jadi pulsar. Tapi kalau misalnya masanya cukup besar, dia jadi lubang hitam. Jadi syarat untuk menjadi lubang hitam itu adalah ledakan supernova dulu ya? Ya, jadi itu adalah efek dari tekanan balik dari radiasi. Dia meledak, menghempaskan material ke segala, yang bagian luarnya itu terus menyusut lagi. Nah bagian yang tidak dihempaskan itu akan terus kolaps dan dia bisa membentuk lubang hitam. Baik. Pertanyaan berikut nih. Sebenarnya lubang hitam itu fungsinya di galaksi, khusus karena yang saya pahami, setiap galaksi itu pusatnya ada lubang hitam. Correct me if I'm wrong ya. Dan sebenarnya apa fungsi lubang hitam untuk galaksi itu? Ya, ini di alam itu suka menjawab pertanyaan yang utilitarian seperti itu ya. Ini fungsinya apa? Itu adalah konsekuensi dari hukum alam. Kira-kira begitulah. Kalau dikatakan fungsi kayak fungsi sapu untuk membersihkan ruangan, gitu. Kalau kita cari pertanyaan mencari jawaban dari pertanyaan serupa untuk lubang hitam, apa fungsi lubang hitam, ya agak sukar dijawab ya. Tapi supernova yang itu adalah gunanya itu adalah untuk menyebarkan material membentuk bintang. Jadi dalam hal ini supernova itu ada gunanya untuk ekosistem alam semesta. Gitu. Karena ketika supernova terjadi, maka seluruh material yang menyusun bintang tersebut itu akan dilemparkan kemana-mana, itu akan menjadi bahan untuk menyusun bintang dan planet generasi selanjutnya. Gitu. Jadi material-material atom yang ada di bumi ini, yang menyusun tubuh kita, yang menyusun tumbuhan dan semuanya, itu semua berasal dari semua berasal dari ledakan bintang. Dan lebih spesifik lagi, mereka juga tercipta di dalam inti bintang yang masif ini, itu melalui proses reaksi nuklir. Jadi bintang yang paling masif ini, yang akhir riwayat hidupnya menjadi lubang hitam, itu adalah tungku, gitu, bisa dikatakan, di mana unsur-unsur berat itu tercipta. Gitu. Jadi tulang dalam hidup kita, tulang dalam badan kita, itu dia susun atas ada kalsium. Kalsium itu tercipta di dalam inti bintang yang paling masif. Ya, bintang itu meledak, material dilemparkan kemana-mana, nah sisanya dia menjadi lubang hitam. Jadi kalau kita mengamati lubang hitam, itu adalah masa lalu kita ada di situ. Jadi sebenarnya
secara awam memang secara fungsi rincian fungsinya sejauh ini belum ditemukan ya, masih misteri ya. Ya, Apakah dia semacam menjadi perekat galaksi gitu, bukan ya? ya sebenarnya tidak juga karena gaya gravitasi itu juga yang membuat galaksi bisa mengumpulkan bintang, gas dan debu itu juga bisa terjadi dalam sistem bintang tanpa kita harus menghadirkan lubang hitam. Kenapa? Karena misalnya ada sebuah bintang, ada sebuah kumpulan bintang itu secara kolektif gitu. Misalnya ini ada kumpulan bintang gitu banyak, tahu ada 1000 bintang, maka secara kolektif gaya gravitasi mereka itu akan sama sebenarnya. Gitu. Jadi baik, dan kita bisa kita masuk topik baru nih. Kira-kira apa komentar Anda tentang pemenang Nobel tahun Fisika 2020 ini, Roger Penrose, Gensel, dan Guess. Kenapa Roger Penrose yang menang dengan karya tulisnya yang saya pelajari itu yang ditulis tahun 1965. Sementara yang saya tahu banyak sekali saintis astrofisikawan yang membuat paper karya ilmiah tentang lubang hitam ini. Kenapa Roger Penrose yang menang? Ya, salah satu ya karya Penrose mengenai singularitas itu adalah salah satu karya yang bisa dikatakan landmark. Itu karena dengan menggunakan matematika dan relativitas umum, Penrose membuktikan bahwa singularitas, yaitu suatu titik di mana hukum-hukum fisika itu runtuh dan tidak berlaku, itu adalah suatu keniscayaan dari lubang hitam. Dan artinya, dan juga lubang hitam adalah suatu konsekuensi dan keniscayaan dari teori relativitas umum. Karena ini benar-benar pada waktu itu mendobrak suatu anggapan bahwa singularitas itu tidak mungkin terjadi dalam teori relativitas umum. Karena itu merusak keindahan atau simetri dari teori relativitas umum. Tapi Roger Penrose dengan menggunakan matematika berhasil membuktikan bahwa singularitas, lubang hitam, singularitas adalah keniscayaan dari relativitas umum. Nah sekarang, dan itu adalah anggapan yang sekarang sudah diterima. Jadi jasa besar Roger Penrose itu adalah membuka pemikiran astrofisikawan bahwa ini lubang hitam ini real karena konsekuensi dari teori relativitas Einstein. Dia membuat rumusan matematika yang bisa dipakai oleh saintis astrofisikawan lain gitu ya. Ya, dan juga suka dibantah karena ini dibuktikan secara matematis. Dan ini sesuatu yang pada waktu itu cukup penting karena waktu itu belum banyak lubang hitam ditemukan. Waktu itu lubang hitam baru sebatas objek matematis yang menarik dan secara matematis. Tapi kita tidak tahu apakah itu bisa terjadi di alam. Itu baru spekulasi ya. Iya, sampai itu baru tahun 60-an itu baru spekulasi matematis. Tahun 65 itu seingat saya itu baru ada satu lubang hitam. Ada satu objek yang dijadikan kandidat lubang hitam. Gitu. Jadi itu baru spekulasi gitu. Nah, saya pikir kalau saya nggak salah ingat, Roger Penrose adalah orang paling tua yang masih hidup gitu, yang masih bekerja, memenangkan Nobel. Saya nggak tahu apakah dia yang paling tua yang memenangkan Nobel, tapi kalau kita cari siapa yang paling pionir dalam lubang hitam, saya pikir ya karena dia udah yang paling tua, saya pikir dia yang paling pionir. Lebih pionir dari itu ya sudah meninggal. Waktu itu dia Roger Penrose papernya sendirian ya, tidak dengan Stephen Hawking ya. Karena yang saya pelajari kan dua orang ini selalu sering disebut bersamaan nih, persamaan Stephen Hawking dan Roger Penrose soal lubang hitam. Stephen, itu Stephen Hawking baru muncul belakangan ketika dia belajar di bawah bimbingan Penrose, kalau saya nggak salah ingat, dan dia menerapkan ide Roger Penrose dalam konteks Big Bang. Gitu. Jadi Penrose itu membuktikan bahwa kalau ada suatu massa seperti dalam bintang masif seperti yang kita bicarakan itu akan terus runtuh, maka niscaya dia akan menjadi lubang hitam dan niscaya di pusatnya ada singularitas. Nah,
Hawking dengan Penrose menerapkan ide yang sama dalam konteks alam semesta. Nah, kalau sekarang kalau kita amati alam semesta berekspansi, kalau kita mundur ke belakang, pasti akan di awal alam semesta itu ada singularitas, sama seperti ya yang ada di pusat lubang hitam. Jadi itu pengerjaan Penrose dan Hawking. Baik, kita masuk wilayah penerima yang lain ya, yaitu Genzel dan Guess, dua astrofisikawan dari Jerman dan Amerika ini. Apa sumbangan mereka sehingga mereka mendapat hadiah Nobel? Nah, jadi mereka secara terpisah mengamati pusat galaksi. Pada waktu itu kita tidak tahu apa itu, ada apa di tengah pusat galaksi. Kemungkinan paling besar adalah lubang hitam yang supermasif, gitu. Mungkin yang masanya jutaan kali massa matahari lah. Gitu. Tapi itu spekulasi, bukti mengarah ke sana. Tapi tidak pernah ada yang bisa mengamati itu secara tanpa ada keraguan. Gitu. Kalau dalam bahasa hukum beyond reasonable doubt. Gitu. Nah, jadi mereka berdua kemudian menggunakan kamera pakai cahaya dan menggunakan teleskop, lalu mengamati dalam inframerah supaya mereka bisa menembus awan gas dan debu yang melingkupi pusat galaksi. Dan mereka mengamati sekumpulan bintang yang tampak bergerak mengitari suatu benda. Benda itu tidak bercahaya. Kita tidak bisa melihat. Nah, benda itu. Nah, ini ada ilustrasi yang bisa saya tunjukkan. Sebentar ya. Kayaknya ini. Nah, ini GIF. Usia udah cukup tua, ya. Tapi ini yang pertama kali saya lihat dulu waktu masih kuliah. Anda lihat ini di kiri itu ada tahunnya 92 sampai tahun 2000. Ini pengamatan beberapa tahun digabungkan. Lalu ini bintang-bintang di sekitar pusat galaksi. Ya, nah lihat ini ada satu objek bintang ini. Nah ini diukur. Ini kalau nggak salah ingat, ini yang namanya bintang S2 yang kemudian banyak dipelajari. Dia berada pada jarak yang amat sangat dekat sekali dari titik ini. Jadi itu menjadi bahan. Nah, kalau kita ukur gerakannya, lalu kita bisa ukur berapa massa bintang yang ada di sini, yang ada di pusat. Jadi titik tanda merah itu black hole itu ya? Ya, jadi semua bintang ini itu mengorbit suatu objek yang tidak bercahaya, tidak memancarkan cahaya. Lalu kita bisa ukur massanya. Kalau kita ukur kecepatan pergerakan bintang-bintang ini, kita bisa ukur massa yang benda yang diorbit oleh bintang-bintang ini. Dan ternyata massanya adalah jutaan kali massa matahari. Saya lupa angka persisnya, gitu. Tapi tidak mungkin benda yang massanya demikian besar itu tidak bercahaya kalau itu bukan black hole. Gitu. Jadi ini sumbangan Genzel dalam hal ini. Nah, Andrea Guess itu juga mengamati hal yang sama. Ini data yang sama dari kelompok Keck dari kelompok UCLA yang dipimpin oleh Andrea Guess. Nah, ini gambar yang sama, data yang pengamatan yang sama dengan teleskop berbeda secara mandiri, secara terpisah, ini juga mengamati hal yang sama. Jadi dua pengamatan ini secara tanpa ragu-ragu membuktikan bahwa di pusat galaksi itu ada lubang hitam supermasif. Gitu. Dan kemudian barulah kita mengamati hal yang sama di galaksi lain. Misalnya beberapa tahun lalu kita mendapatkan foto lubang hitam untuk pertama kalinya. Jadi sebenarnya Genzel dan Guess ini tidak semacam katakanlah tidak bekerja sama, berkomunikasi itu ya. Mereka secara terpisah membuat penelitian sendiri-sendiri belasan tahun ya. Yang saya pelajari Guess sudah 15 tahun lalu melakukan ini dan ternyata sama, datanya sedikit pun tidak berbeda gitu ya. Ya, begitulah gitu. Jadi tapi memang mereka berkolaborasi dan berkomunikasi. Tapi mereka memang dua orang yang memimpin dalam bidang penelitian lubang hitam supermasif di pusat galaksi. Jadi mereka bekerja dengan dua teleskop yang berbeda.
Gensel bekerja dengan teleskop di Chile. Kalau Andrea Ghez, setahu saya dia ini diambil dengan Keck, teleskop yang di Hawaii. Terus bagaimana kaitannya dengan tahun lalu? Seingat saya April 2019 ketika media juga diramaikan dengan pemberitaan untuk pertama kali bisa dipotret black hole, tetapi bukan di galaksi kita, di galaksi lain gitu, yang katanya jauh lebih besar. Itu gimana kisahnya? Ya, jadi seperti yang bisa kita lihat di dalam gambar ini, kita tidak bisa melihat lubang hitam supermasifnya. Kita hanya bisa melihat benda-benda yang secara gravitasi dipengaruhi oleh lubang hitam tersebut. Nah, jadi yang diamati oleh Event Horizon Telescope, foto lubang hitam yang kemudian terkenal itu sebenarnya juga adalah radiasi dari gas di sekitar lubang hitam. Tapi untuk pertama kalinya kita bisa melihat di tengah itu ada suatu objek yang tidak bercahaya, dan kemudian kita juga bisa melihat piringan radiasi itu dari arah dibaliknya, gitu, karena cahaya dari belakang itu terbelokkan dan menuju ke kita. Jadi ini efek-efek yang diprediksi oleh teori relativitas umum, dan inilah yang terjadi pada cahaya apabila mereka berada di sekitar lubang hitam. Jadi ini perkembangan yang lebih lanjut lagi, yaitu sekarang untuk pertama kalinya kita bisa memotret sebuah lubang hitam. Lubang hitam itu sendiri. Pertanyaan saya, yang memotret itu dipimpin oleh Ghez itu ya? Oh, bukan. Kalau yang Horizon Telescope itu lain lagi. Itu kolaborasi yang berbeda lagi, dan itu tidak menggunakan teleskop inframerah atau teleskop optik, gitu, tapi menggunakan teleskop radio. Gitu. Jadi kenapa tim yang memotret itu tidak disertakan untuk mendapat Nobel menurut Anda? Ya, ini selalu mendapat kritik ya, selalu ada kritik dalam penghargaan Nobel. Karena hadiah Nobel hanya bisa dikasih untuk 3 orang. Maksimal 3 orang. Itu problem. Gitu. Dan juga hadiah Nobel ini juga lagi-lagi kritik, yang dikritik oleh banyak orang. Itu tidak bisa diberikan kepada kolaborasi. Gitu. Harus diberikan pada individu. Gitu. Padahal Event Horizon Telescope itu adalah kerja kolaborasi. Di situ ada ratusan orang yang bisa menghasilkan foto tersebut. Gitu. Nah, jadi ini problem karena mayoritas perkembangan dalam sains yang paling besar di belakangan ini itu selalu terjadi karena kolaborasi. Nah, jadi sepertinya itu sudah tidak relevan kalau kita memberikan penghargaan kepada individu. Oh ya, jadi sebenarnya menurut Anda tim yang memotret galaksi pertama kali itu sebenarnya layak juga ya untuk mendapatkannya, karena upaya mereka juga kompleks gitu. Ya, itu pekerjaan yang cukup besar, dan itu adalah suatu perkembangan yang cukup penting. Gitu. Orang 2 tahun lalu kita ngasih hadiah Nobel untuk penemuan gelombang gravitasi. Ya, kenapa ini tidak? Oke, jadi kalau saya bisa meringkas, jadi kenapa 3 orang ini yang mendapatkan hadiah Nobel adalah karena berkat persamaan karya ilmiah Roger Penrose dengan persamaan matematisnya, maka konsekuensinya adalah Gensel dan Ghez ini bisa membuat simulasi itu ya, kira-kira begitu ya. Ya, itu bukan hanya simulasi, itu betulan. Maksudnya itu data. Betulan itu. Ya, jadi mereka bisa dikatakan ini hadiah Nobel untuk penelitian lubang hitam. 1 dikasih ke ahli teori Roger Penrose, 2 dikasih untuk pengamat, untuk yang observasi ya. Untuk observasi yang mengambil data. Ya, itu kira-kira representasi dari inilah. Tentu saja, ya itu tidak semua orang puas. Ya, jadi artinya sejak tahun 65, sejak Roger Penrose menulis, sampai temuan Gensel dan Ghez itu, kan pasti ada dong belasan, puluhan, bahkan ratusan astrofisikawan yang melakukan penelitian. Apakah memang tidak ada penelitian dari astrofisikawan lain yang tidak semonumental Roger Penrose dan Gensel and Ghez ini?
menurut Anda? Ya sebenarnya ada banyak sebenarnya. Tapi ya kebanyakan dari kalau kita bicara penemuan di tahun 70-an atau 80-an gitu. Misalnya ya itu kan sudah itu kan kemudian sudah dilanjutkan oleh orang-orang ini. Gitu. Jadi ya saya pikir ini maksudnya banyak penemuan yang baik pengukuran atau pengamatan yang mungkin juga bisa mendapat hadiah Nobel. Tapi kalau kita mau ngasih itu sekarang, siapa yang dianggap paling mewakili, ya saya pikir ya dua orang inilah gitu. Oh, Bisa oke. dikatakan. Jadi saya pikir ada yang lain gitu, tapi cuman ya persoalannya kan ya itu tidak semua bisa mendapat penghargaan ini gitu, karena ya itu hanya 3 orang. Tahun lalu mengenai eksoplanet itu juga terjadi lagi perdebatan kan, kenapa 2 orang ini gitu, yang dikasih penghargaan untuk penemuan eksoplanet, karena banyak juga orang yang berjasa dalam membuka jalan supaya kita bisa mendeteksi planet di bintang lain. Jadi ya kita kasihkan kepada yang paling pertama gitu, mendeteksi. Kurang lebih seperti itulah. Kadang-kadang hadiah Nobel harus dilihat sebagai apakah ini mewakili bidang yang ingin diganjar hadiah. Kira-kira seperti itulah. Jadi ya lebih representasi ya. Kebetulan yang terobosan yang paling monumental memang pada awalnya adalah Roger Penrose, kemudian terobosan observasi adalah Gensel and Guess. Ya, baik, kita masuk diskusi yang lain. Kira-kira setelah apa yang dicapai oleh Roger Penrose, Gensel dan Guess ini, ke depan the foreseeable future 10-20 tahun ke depan, kira-kira misteri apa yang bisa dikuak dari penelitian observasi lubang hitam ini menurut prediksi Anda? Oh ya, sekarang yang paling menarik adalah gelombang gravitasi. Jadi di sini ini adalah cara baru bagi kita untuk mempelajari lubang hitam atau objek-objek padat secara umum. Jadi gelombang gravitasi adalah riak dalam ruang waktu itu sendiri. Jadi bayangkan air, kita lempar batu, maka akan timbul riak gitu, di permukaan air. Nah, riak itu juga terjadi di dalam ruang waktu. Gitu. Bayangkan permukaan air itu adalah ruang, gitu. tapi 2 dimensi. Kita hidup di alam 3 dimensi. Nah, tapi bayangkan kita hidup di alam 2 dimensi dan timbul riak di permukaan air karena ada gangguan. Nah, itu kurang lebih itulah gambaran mengenai gelombang gravitasi. Nah, gelombang gravitasi ini disebabkan timbul apabila ada objek interaksi antara objek yang padat, gitu. Misalnya 2 lubang hitam atau bintang neutron. Gitu. Jadi ini akan mengamati gelombang gravitasi yang membuat kita bisa lebih memahami bagaimana perilaku lubang hitam. Gitu. Jadi masa depan itu akan lebih banyak. Saya pikir prediksi saya kita lebih berkonsentrasi tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan gelombang gravitasi untuk mempelajari lubang hitam. Baik, bagi orang awam nih, seperti saya misalnya, sebenarnya apa sih manfaat yang agak jelas dengan mengetahui black hole? Misalnya begini. Teori relativitas Einstein itu kan juga sulit dipahami oleh orang awam ya. Tapi orang bisa manfaat konkretnya ada, misalnya GPS, positioning yang sekarang semua orang dengan smartphone-nya bisa bisa menerima manfaat praktisnya dari teori relativitas Einstein. Juga reaktor nuklir, juga bom atom itu kan konsekuensi dari teori relativitas Einstein. Nah, kalau pengetahuan manusia tentang black hole itu ada nggak sih manfaat praktisnya? Sebenarnya ini lebih kepada, ini sama seperti filsafat gitu ya. Untuk apa kita berfilsafat? Untuk apa kita mempelajari? Untuk apa kita berfilsafat? Gunanya itu sebenarnya lebih ke dalam diri gitu ya. Bahwa manusia dengan kreativitas dan dengan kekuatan kreativitas berpikirnya bisa
memahami alam semesta. Jadi ini sebenarnya ini lebih sebagai saksi gitu, testamen atas kemajuan, atas kemampuan olah pikir manusia. Bagaimana dia bisa memahami alam semesta, bahkan bisa mencoba memahami benda-benda yang di luar sana. Secara praktis memang mungkin itu tidak ada gunanya, gitu. Tapi bisa dikatakan teknologi-teknologi yang digunakan untuk memenuhi rasa ingin tahu manusia ini, itu juga pada akhirnya bisa digunakan untuk manusia. Tadi sudah disinggung GPS, gitu, misalnya. Ya, kita tidak tahu nanti teknologi yang kita gunakan untuk mengamati lubang hitam, untuk mengambil foto lubang hitam itu ke depannya akan menjadi seperti apa. Gitu. Tapi yang pasti kamera digital yang kita pakai di HP yang sekarang di mana-mana ada itu berasal dari kebutuhan astronomi untuk mengambil foto yang lebih pakai cahaya, untuk teknologi deteksi yang lebih pakai cahaya. Jadi untuk saat ini mungkin hal-hal praktis apa yang bisa timbul dari situ kita belum tahu. Gitu. Itu mungkin sesuatu yang baru bisa kita jawab. Bagaimana dengan, ini agak spekulasi nih, agak spekulatif. Bagaimana dengan teori bahwa barangkali nanti perjalanan antar bintang, antar galaksi, itu harus menggunakan gaya gravitasi black hole untuk melejitkan pesawat dari satu galaksi ke galaksi lain. Spekulasi itu gimana? Atau wormhole misalnya? Ya, wormhole itu sekarang sejauh ini sepertinya tidak praktis digunakan untuk perjalanan antar bintang ya, gitu. Karena wormhole itu sangat tidak stabil gitu. dan kita bisa buka lubang yang amat sangat kecil, lebih kecil dari lubang jauh, mau dalam sekian milidetik atau mikrodetik dia akan runtuh kembali. Jadi itu mungkin suatu hal yang tidak praktis. Tapi mungkin suatu saat gitu, kalau kita lebih memahami hukum-hukum fisika lebih baik, kita bisa menciptakan suatu teknologi yang memanfaatkan itu. Jadi tapi sejauh ini sebetulnya itu belum kejadian. Baik, jadi pemahaman pengetahuan manusia yang begitu maju tentang black hole ini lebih untuk menjawab rasa ingin tahu tentang cara kerja alam semesta gitu. Sejauh ini begitu. Tapi efek-efek apa gunanya nanti itu baru bisa akan kita rasakan mungkin beberapa ratus tahun ke depan. Sebagai contoh misalnya hukum Kepler atau fisika Newton yang menunjukkan bahwa ternyata hukum alam yang berlaku di langit dan di bumi itu sama, itu menurut spekulan itu menghadirkan liberalisme, demokrasi yang lebih baik, karena dan masyarakat yang lebih rasional. Jadi hadirnya abad pencerahan, abad itu sedikit banyak dipicu atau oleh hadirnya fisika Newton dan juga hukum Kepler. Jadi itu baru dirasakan beberapa ratus tahun kemudian setelah Newton menulis buku itu kan. Jadi mungkin itu, jadi sekarang kita mempelajari teori relativitas umum, mungkin baru beberapa ratus tahun ke depan efeknya terhadap alam pikir dan filsafat manusia baru bisa kita jawab ke belakangan. Baru kita jawab. Baik. Ya, jadi yang konkret adalah membuat manusia lebih cerdas dan lebih paham ya. Baik, ya, pertanyaan ini yang terakhir nih. Kita membumi nih ke Indonesia nih, walaupun Anda sudah lama tinggal di negeri orang, di Amerika, Belanda, dan sebagainya. Kira-kira dalam kaitan temuan ini, diskusi kita ini, apa harapan Anda terhadap dunia sains Indonesia, khususnya astronomi, astrofisika? Apakah Anda melihat ada prospek atau ada apa sih sumbangan dunia astronomi untuk di Indonesia ini, perkembangannya seperti apa? Ya, saya pikir kekuatan penting dari astronomi adalah ilmu pengetahuan yang sangat internasional dan bisa dipelajari oleh siapapun kalau kita mempelajari langit yang sama. Gitu. Itu bisa membuat astronomi bisa membuat masyarakat Indonesia atau ilmuwan Indonesia itu lebih terlibat dalam usaha-usaha global gitu, untuk dalam penelitian astronomi. Misalnya kita bisa berkolaborasi dengan
dengan negara lain untuk membangun teleskop besar itu patungan gitu. Karena sekarang banyak sekali usaha-usaha untuk membangun teleskop garda depan gitu, yang ukuran besar, dan itu dibutuhkan kolaborasi banyak negara. Di Indonesia saya belum pernah dengar tuh ada upaya membangun teleskop yang lebih dari Bosca itu. Ada nggak upaya ke sana? Oh ada, ada. Gitu. Usaha untuk membangun suatu observatorium nasional, gitu. Jadi observatorium dikelola oleh negara, mungkin di bawah Ristek, itu saat ini sedang berlangsung, dan sekarang dibangun oleh LAPAN dengan bekerjasama dengan Pemda Nusa Tenggara Timur. Oh, konstruksi sedang berjalan. Oh, sekarang sedang berjalan di Gunung Timau, namanya, di dekat Kupang. Dan itu direncanakan akan ada observatorium teleskop berukuran, kalau nggak salah kayak 4,5 meter lah garis tengahnya. Itu untuk standar internasional sudah bagus? Ya untuk pengamatan ya bagus gitu. Saya di Chile pakai teleskop 2,5 meter dapat data yang sudah oke. Tapi kalau kita mau bicara teleskop garda depan gitu, yang ada di garda depan ilmu pengetahuan, itu kita bicara kelas di atas 8 meter, 10 meter. Gitu. Jadi dan itu sekarang paling tidak ada 3 proyek yang dibangun. Ada, dan itu semua di atas 8 meter. Dan itu adalah kerjasama banyak negara. Gitu. Mereka patungan. Dan itu karena biaya begitu besar untuk membangun. Biayanya besar sekali, bukan hanya untuk membangun, tapi juga untuk maintenance, untuk perawatan ke depannya. Gitu. Jadi itu harus ada kolaborasi memang. Dan itu semua begitu. Dan Indonesia saya pikir bisa terlibat gitu. Jadi itu harus dipimpin oleh negara, oleh Ristek gitu. Dan fisika dalam bidang fisika itu sudah memberi contoh, misalnya bagaimana LIPI itu sekarang terlibat dalam eksperimen fisika di CERN di Swiss. Dan mereka menjadi ada berapa Indonesian scientist yang terlibat di CERN Swiss? Ya itu dulu itu hanya ada 2, itu saya dan Haryo Sumawidakdo, itu teman saya. Sekarang Haryo itu teman saya, itu dia memimpin grup ALICE di Indonesia, dan saya pikir grupnya ada cukup banyak orang. Saya kurang tahu jumlahnya berapa, mungkin tahulah 10 orang gitu, dan mereka rutin datang ke CERN gitu untuk berkolaborasi. Dan mereka adalah bagian dari eksperimen. Dari eksperimen ada di sana, eksperimen ALICE. Gitu. Nah, jadi kalau astronomi bisa seperti itu. Artinya khusus dalam dunia astronomi, sains di Indonesia tidak ketinggalan amat gitu ya, cukup berkembang gitu, bisa disimpulkan begitu. Ya, kolaborasi dalam bidang fisika itu ya ada kolaborasi internasional dengan lembaga internasional. Saya pikir itu suatu hal yang cukup baik. Tapi itu bisa terus ditingkatkan. Dan itu sudah dibuktikan bahwa itu bisa berhasil kalau ada komitmen dari pemerintah, dalam hal ini LIPI gitu kan, karena itu juga ada hubungan antar negara yang juga harus dijalankan. Itu tidak hanya antara saintis, antara ilmuwan gitu, tapi juga antar negara itu juga. Jadi dalam hal ini pemerintah Ristek gitu, dalam hal ini juga harus bisa menunjukkan atau menunjukkan jalan. Baik, sebagai penutup, mungkin Anda ada komentar penutup tentang black hole, tentang Nobel, atau sains pada umumnya dan kaitannya dengan Indonesia? Ya, saya pikir hadiah Nobel kali ini cukup penting, karena ini untuk keempat kalinya ada perempuan yang diganjar hadiah Nobel. Jadi ini sesuatu yang sangat memalukan dalam sejarah Nobel Fisika. Selama puluhan tahun, itu hanya ada 2 orang, Marie Curie dan Rupert Mayer. Lalu 2-3 tahun lalu ada Donna Strickland, dan kali ini untuk keempat kalinya ada Andrea Ghez. Jadi ini sangat penting untuk menunjukkan bahwa perempuan itu juga punya tempat dalam sains. Ini kan kampanye sangat penting. Dan Andrea Ghez adalah astronom perempuan pertama yang memenangkan hadiah Nobel.
dan juga itu untuk suatu kontribusi yang sangat penting. Ini bukan Nobel kasihan gitu, karena ini perempuan harus ada perempuan, gitu. Tapi ini karena kerjanya sendiri, karena pekerjaannya. Dan itu tidak bisa disangkal bahwa itu adalah kontribusi yang besar. Nah, jadi sebenarnya itu suatu hal yang penting untuk diingat. Semoga menginspirasi saintis-saintis perempuan di Indonesia ya untuk mendapat Nobel. Tapi sebagai catatan, saya juga baru baca ternyata bukan hanya di dunia sains ya. Penerima Nobel perempuan di dunia sastra selama 120 tahun terakhir ini, sejak Nobel diberikan, itu juga cuma 16. Ya, itu di mana-mana. Ya. Tapi ini selalu semakin disadari bahwa dalam dunia STEM, itu science, technology, engineering, and mathematics, itu istilahnya STEM. Itu keterwakilan perempuan itu amat sangat tidak ada. Jadi usaha itu semakin digalakkan untuk semakin meningkatkan keterwakilan perempuan. Jadi itu kayak misalnya penghargaan Fields dalam dunia, yaitu penghargaan terpaling bergengsi dalam dunia matematika, itu baru ada perempuan itu mungkin 6 tahun lalu, perempuan dari Iran mendapat penghargaan dalam bidang matematika. Jadi matematika itu bidang yang dianggap masih amat sangat maskulin. Baik. Terima kasih sekali Bung Tri Atmaja atas kesempatannya. Saya tahu di Amerika sekarang sudah hampir jam 12 malam ya. Terima kasih atas edukasinya. Semoga memberi banyak pengetahuan, paling nggak untuk saya pribadi juga banyak tambah pengetahuan ini. Kita mungkin kapan-kapan saya akan ganggu lagi untuk urusan bincang-bincang seperti ini, dunia astronomi, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Baik, terima kasih sama-sama Bung Lukas. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.